Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridha ka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua, Ibu Hakim, juga yang saya hormati dan sama-sama kita hormati bersama Ibu Sekretaris, seluruh pejabat fungsional, struktural, karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Bangko, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Kamis Berkah atau yang disingkat menjadi Kantin Misbah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali mempelajari fikih dari Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami melalui karya terbesarnya yaitu Fiqh Sunnah. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua, tambahan wawasan, meyakinkan kita dalam beribadah dan menjauhkan kita dari rasa was-was. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang etika buang air. Mudah-mudahan selesai di hari ini. Yang ke-11 yang ke-10 dulu. Yang ke-10, etika dalam buang air adalah alla yabula, hendaknya tidak kencing iman dengan berdiri. Ada yang suka kencing berdiri? banyak. Iya. Gimana Pak Azhar, kaki sebelah? Diangkat kaki sebelah. Ada yang begitu ya? Oh, gitu ya. Sebisa mungkin kita hindari kencing sambil berdiri. Kenapa? Yang pertama, limunafati. Karena kencing sambil berdiri itu bertentangan dengan al-wiqoro, dengan rileks, tenang. Sedangkan aktivitas buang air itu harus kita laksanakan dalam keadaan rileks, tenang. Karena kita sedang mengeluarkan kotoran dari tubuh kita, yang kalau tidak dikeluarkan dengan baik itu bisa jadi penyakit. Nahan kencing lama-lama jadi penyakit yang populer, ISK ya, infeksi saluran kencing. Kalau sudah sampai tingkat bahaya, itu bisa pakai kateter kita Pak. Mana-mana bawa-bawa kateter. Makanya kencing itu harus wikor, relax, tenang. Nah, kalau berdiri itu kurang tenang. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mahasinal adati, juga bertentangan dengan kebiasaan baik daripada adat budaya. Dan yang ketiga, wali annahu, kencing sambil berdiri itu menyebabkan qad yatatayaru alaihi rasyashu, air kencingnya menjadi tidak terkendali. Maksud tidak terkendali itu apa? Berciprat ke sana kemari, bahkan ditakutkan akan ada cipratan yang mengenai tubuh kita atau pakaian kita lagi. Nah, itulah ketiga alasan kenapa sebisa mungkin kita menghindari kencing sambil berdiri. Yang pertama, kurang rileks. Yang kedua, bertentangan dengan kearifan adat. Dan yang ketiga, air kencingnya bisa berciprat ke sana kemari, bahkan bisa kena lagi ke tubuh kita. Kemudian, menurut Sayyid Sabiq, fa'iza amina minar rasyashi, kalaulah kita bisa mengamankan, menjaga air kencing itu supaya tidak terciprat lagi kepada tubuh kita, jaza, maka boleh kencing sambil berdiri. Nah, inilah menariknya Sayyid Sabiq. Jadi selalu dalam pendapat beliau itu tidak hanya satu, tapi ada alternatif yang lain. Jadi meskipun kita dianjurkan untuk kencing tidak berdiri, tetapi kalau kita yakin
apabila kencing sambil berdiri, air kencingnya itu aman, tidak akan menciprat lagi ke tubuh kita atau pakaian kita karena tempatnya yang tinggi misalnya, jaza, boleh kita kencing sambil berdiri. Nah, begitu. Jadi tenang saja, boleh ternyata Pak Asad. Boleh begitu. Qalat Aisyatu, Aisyah berkata radhiyallahu anha, man, barang siapa hadatsa yang berbicara kum kepada kalian semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala kencing qaiman sambil berdiri, fala tusaddiquhu, maka janganlah kalian mempercayai omongan orang itu. Maka naya bulu, tidaklah Rasul kencing illa jalisan, kecuali sambil duduk. Jadi sepengetahuan Sayyidah Aisyah, selama sehari-hari hidup beserta Rasulullah SAW, Aisyah tidak pernah melihat Rasul kencing sambil berdiri. Beliau senantiasa kencing sambil jongkok atau duduk ya. Jongkok mungkin ya. Rawa meriwayatkan terhadap hadis tersebut al-khamsatu, perawi hadis yang 5, illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud. Qala At-Tirmidzi mengomentari terkait hadis tersebut, huwa, hadis itu ahsanu syai'in fi